Paus Fransiskus wafat di usia 88 tahun, dunia kehilangan sosok pemimpin spiritualitas dan kemanusiaan. Vatikan, Senin, tanggal 21 April tahun 2025, dunia berduka. Pemimpin Gereja Katolik Roma dan tokoh global kemanusiaan, Paus Fransiskus, wafat pada usia 88 tahun setelah mengalami stroke mendadak yang berujung pada koma dan gagal jantung yang tidak dapat dipulihkan. Paus menghembuskan napas terakhirnya pada pukul 7.35 pagi waktu Vatikan di kediamannya, Casa Santa Marta, yang terletak tidak jauh dari Basilika Santo Petrus. Kabar ini dikonfirmasi secara resmi oleh juru bicara Tahta Suci Vatikan, yang menyampaikan bahwa Paus Fransiskus meninggal dalam keadaan damai, didampingi oleh para penasihat dan tim medis. Sertifikat kematian menyebutkan stroke sebagai penyebab utama yang memicu komplikasi jantung fatal. Paus Fransiskus, suara kaum lemah dan harapan dunia. Lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio di Buenos Aires, Argentina pada tanggal 17 Desember tahun 1936, Paus Fransiskus dikenal sebagai sosok yang rendah hati, sederhana, dan penuh kasih terhadap sesama, terutama kaum miskin dan terpinggirkan. Ia adalah paus pertama yang berasal dari Amerika Latin dan dari Ordo Serikat Yesus Jesuit, sekaligus paus pertama yang memilih nama Fransiskus, terinspirasi oleh Santo Fransiskus dari Assisi, sang pembela kaum miskin dan perdamaian. Sejak terpilih pada tanggal 13 Maret tahun 2013 menggantikan Paus Benediktus ke-16, Paus Fransiskus langsung mencuri hati dunia dengan pendekatannya yang humanis, terbuka, dan penuh empati. Ia memecahkan banyak tradisi kepausan dengan memilih tinggal di Casa Santa Marta alih-alih istana apostolik dan dikenal sering turun langsung menyapa umat. Reformasi, dialog antariman, dan suara untuk bumi. Selama masa kepemimpinannya, Paus Fransiskus dikenal sebagai reformis. Ia melakukan penataan besar terhadap struktur Kuria Roma, menata kembali transparansi keuangan Vatikan, serta mendorong sinode-sinode global yang lebih terbuka terhadap diskusi umat, termasuk menyangkut peran perempuan, LGBTQ+, dan keluarga non-tradisional, sesuatu yang dianggap revolusioner dalam sejarah Gereja Katolik. Ia juga menjadi pelopor suara moral global dalam isu perubahan iklim dan keadilan sosial, melalui ensiklik penting seperti Laudato Si 2015 dan Fratelli Tutti 2020. Kedua dokumen tersebut menyerukan tanggung jawab kolektif umat manusia untuk merawat bumi dan memperjuangkan persaudaraan lintas bangsa, agama, dan budaya. Duka dunia dan penghormatan global. Segera setelah kabar wafatnya diumumkan, gelombang duka dan penghormatan mengalir dari seluruh dunia. Presiden negara-negara besar, pemimpin agama lintas iman, serta jutaan umat Katolik menyampaikan belasungkawa mendalam. Sekretaris Jenderal PBB menyebut Paus Fransiskus sebagai kompas moral dunia yang senantiasa membela mereka yang tidak bersuara. Sementara itu, pemimpin Muslim dari Al-Azhar, Uskup Agung Canterbury, dan pemimpin Yahudi dari Yerusalem menyebutnya sebagai saudara dalam iman dan sahabat perdamaian. Prosesi pemakaman dan suksesi. Jenazah Paus Fransiskus akan disemayamkan di Basilika Santo Petrus selama 3 hari sebelum misa requiem yang dijadwalkan pada Jumat, tanggal 25 April tahun 2025. Misa akan dipimpin oleh Kardinal Giovanni Battista Re, Dekan Dewan Kardinal, dan dihadiri oleh para kepala negara, tokoh internasional, serta umat dari seluruh dunia. Setelah pemakaman, Tahta Suci akan memasuki periode sede vacante, tahta kosong, dan konsistori umum akan dijadwalkan dalam waktu 15-20 hari untuk memilih paus baru. Warisan abadi. Lebih dari sekadar pemimpin religius, Paus Fransiskus dikenang sebagai tokoh moral global yang menjembatani spiritualitas dan realitas dunia modern. Warisannya bukan hanya pada dokumen-dokumen dan reformasi, melainkan pada jejak kasih dan kepedulian yang ditinggalkannya di hati miliaran manusia. Tuhan tidak pernah lelah mengampuni kita. Kitalah yang sering lelah untuk meminta pengampunannya. Paus Fransiskus, 2013.